Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Teh Gina. Di sini kita akan melakukan pembelajaran mengikuti SKKNI nih. Jadi ada tugas nih untuk tersertifikat menjadi Master of Trainer dari BNSP. Kita harus mengadakan apa ya? Ini tadi pembelajaran secara virtual ya. Kita gimana jadi pakai YouTube ya. Kita belajar bersama-sama bukan berarti Teh Gina nanti menggurui segala macam. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kayak gimana sih? Apa sih yang kita akan belajar hari ini? Kita mempelajari apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia ya. Kita akan lihat bersama-sama tentang apa sih di sini gitu. Nah, kita akan melihat apa? Yuk, kita akan melaksanakan Master of Ceremony. Nah, itu ya belajar gimana sih kalau jadi MC. Ini kode unitnya adalah M.70101001.031.01. Bersama siapa? Bersama Dokter Gina Ramadhan Ginanjar SSSPM PEPC, betul ya. Yuk sebelum kita memulai kita yel-yel dulu. Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar semuanya? Sukses luar biasa. KAI, adaptif, solutif, kolaboratif untuk Indonesia ya. Jadi kita harus semangat kalau belajar itu ya, harus gimana meluruskan niatnya bahwa kita belajar itu untuk mendapatkan ridho Allah ya. Jejak karir dari mulai 2011 gitu ya, dapat doktor umur 28 tahun hingga akhirnya sampai 2020 menjadi trainer Mada di PT Kereta Api ya. Masya Allah. Nah kita kalau ini belajar MC itu ada nggak sih tujuannya? Ada nih, tujuan umum dari SKKN ini adalah unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang master of ceremony yang efektif di organisasi atau institusi. Tujuan khususnya apa? Setelah selesai mengikuti pelatihan, diharapkan peserta mampu nih menjelaskan cara menyesuaikan penggunaan bahasa, vokal, tema acara, jumlah halayak. Ini juga masuk ke keputusan direksi ya di PT Kereta Api Indonesia Persero nomor. Nah ini dia ya. Recap titikku, underscore KO titik 104 underscore ya. Ini selanjutnya pokoknya ini dari tanggal 9 Juni. Gimana kita menjadi MC yang baik. Nah, kalau kita melihat dari elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, pertama adalah kita harus mempersiapkan pelaksanaan acara, ya kan? Setelah itu apa kita melaksanakan aktivitas MC dan mengevaluasi, tetap ada PDCA ya, planning, do, check, action. Nah, kalau nyiapin tuh gimana? Kita ngelihat konsepnya seperti apa, temanya bagaimana, susunan acara yang diterima atau dikonsultasikan dengan penanggung jawab seperti apa, karakteristik halayaknya gitu ya. Jadi nyiapin acara itu nggak semerta-merta, wah kayaknya udah disiapin aja, dikerjain aja gitu ya, seada-ada. Enggak, kita harus lihat konsepnya apa nih, temanya gimana, jenisnya gimana, susunan acaranya seperti apa, karakteristik halayaknya gimana gitu ya, tempat, waktunya, gladi bersihnya gimana. Nanti baru kita melaksanakan penggunaan bahasa, vokalnya gitu ya, terus jumlahnya juga halayak kita liatin. Penggunaan improvisasi seperti apa, mikrofon juga mic gitu ya. Sekarang sih kita kayaknya jarak jauh ya, jadi kita tetap nih, ini juga diusahakan gitu ya, diatur. Lalu sampai mengevaluasi gimana sih MC kemarin jadi Master of Ceremony-nya, rekomendasinya untuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Yuk kita lihat lagi. Kita lihat lagi, kita share screen lagi bersama-sama. Yuk. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi ngelihat dari sini acuan standar kompetensi kerja dan silabus pelatihan. Jadi kita mengacu gimana ya? Mengacu yang ada gitu ya, mengacu yang ada. Nah, jadi gimana aman kompetensi kriteria unjuk kerja ini? Gimana kita nyiapin dari hulu sampai hilirnya ya. Oke. Setelah itu gimana? Nah, gimana nih perasaan Anda hari ini? Sehat? Walafiat? Nah, kalau lagi sedih, kalau lagi galau, lagi apapun, lagi jatuh, lagi pokoknya lagi malu-malu, lagi ketakutan, nggak usah khawatir ya. Hidup itu yang paling penting adalah hadir, berada di saat ini. Bagaimana kita fokus dan konsentrasi. Makanya MC itu yang paling penting ya tadi ya. Kita gimana fokus konsentrasi. Fokus konsentrasi itu gimana? Berada di masa kini. Nih, masa kini, detik ini. Ya kan? Apalagi MC, contohnya sholat aja. Sholat itu benar-benar Allahu Akbar. Kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan, berkomunikasi pada Allah ketika beberapa saat kemudian. Ini rakaat 2 apa 3 ya? Ini berapa ya tadi? Atau tadi kemarin kayaknya nyimpen kunci di mana? Nah, itu dia ya. Jadi harus fokus konsentrasi betul-betul pokoknya jiwa, raga, lahir, batin berada di saat kini itu saat ini dengan kita belajar dari pembelajaran masa lalu dan kita melihat masa depan dengan visi misi yang terbaik tapi tetap beradanya di saat kini, di saat sekarang ini gitu ya. Oke, kita lihat dulu yo atau ya kita mulai fokus konsentrasi ya, yo. Jadi gimana walaupun apapun perasaan Anda hari ini semuanya harus gimana, harus konsentrasi ya, kita luruskan niatnya bersama-sama mencari ilmu.
Nah, kalau kita melihat kriteria unjuk kerja, bagaimana kita cara menyesuaikan penggunaan bahasa dan vokal dengan tema acara dan jumlah halayak. Ya, jadi kita ngeliat kalau misalkan lihat dari definisi itu bahasa itu dari bahasa Sanskerta ya adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda misalnya kata, gerakan gitu ya. Prinsipnya ada KISS, keep it short and simple. Jadi bikinnya itu kalau kita komunikasi, kalau kita ngomong, kita menggunakan bahasa itu yang gimana? Mudah ditangkap, tidak berbelit-belit, efektif dan efisien, kata-katanya menarik, benar pengucapannya. Jadi KISS ya, keep it short and simple. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau cara menyesuaikan penggunaan bahasa Master of Ceremony gimana? Ada dari tema tadi kan kita lihat ada formal, apa semi formal, non formal. Lalu halayak audiensi kita lihat dari usianya, pekerjaan, pendidikan, minatnya, kebutuhan, gaya hidup sosial, budaya dan lain-lain. Jumlah halayak juga nih, tetap kita harus ngelihat nih, pokoknya mau sedikit, mau banyak, tetap pokoknya harus terbaik gitu. Jangan dikit terus tiba-tiba suaranya jadi kecil, kedengaran gitu. Enggak ya, harus tetap. Lihat juga ini contoh acaranya gimana, formal, semi formal, non formal, karena nanti kita beda-beda ya membawakannya itu seperti apa. Nah, yang paling penting lagi adalah tonasi. Nah, kalau MC itu harus tahu tonasi, ini dapatnya dari Milton Erickson ya, saya mendapatkan dari Vanai Institute, bahwa kita itu selain intonasi ada tonasi. Kalau intonasi kan makin tinggi rendahnya nada ya, tinggi rendahnya suara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kalau tonasi itu ada 4. Nah, jadi berat tonasi ya, berat tidaknya suara atau color gitu ya. Jadi warna suara. Nah, ada 4 nih. Jadi seorang MC itu harus aware banget sama suaranya gitu ya. Walaupun misalkan saya kan bawaannya visual ya. Jadi kalau audio nggak terlalu, tapi ketika kita mempelajari bagaimana menjadi MC yang baik, tentu saja kita akan belajar tonasi. Nah, ini tonasi ya, ilmu nih. Oke, tonasinya ada 4. Yang pertama, disebutnya adalah warm friendly. Oke, tonasi yang hangat kayak teman. Contohnya kayak ngomongin apa kabar ya. Apa kabar? Hei, kamu kemana? Nah, jadi teman yang hangat gitu. Jadi kayak misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di acara Uang Friendly ya. Nah, sekarang tonasi yang kedua. Hati-hati nih, tonasi kedua adalah tonasi warrior. Tonasi yang ngajak gelut, ngajak berantem. Contohnya kayak gimana? Apa kabar? Atau senyum? Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik bertemu kembali lagi. Ngajak berantem ya, warrior. Itu tonasi kedua. Sekarang tonasi kedua itu tonasi ketiga itu wizard. Wizard gitu ya. Kedua tadi, yang pertama adalah one friendly, yang kedua adalah warrior, yang ketiga adalah wizard ya. Jadi penyihir gitu, yang menyihir gitu. Nah, kalau Tegina jadi penguji kompre ini nggak boleh pakai ini karena bawaan lahirnya ini wizard gitu ya. Jadi misalkan nanya nih, sebutkan visi misi PT Kereta Api. Sebutkan 7 bagian wesel. Gimana Teh? Apa apa? Apa gimana? Apa pertanyaannya? Karena pakainya wizard gitu ya. Kalau wizard itu kalau misalkan dipakai hipnoterapi oke. Baik, sekarang coba tutup mata Anda. Tarik nafas perlahan. Buang pelan-pelan. Mari kita tarik nafas lagi lebih dalam. Nah, wizard itu ya. Jadi kalau misalkan lagi komplain harus pakai wah friendly berarti ya. Kecuali kalau lagi jahil ya pakainya wizard. Gitu. Sekarang tonasi yang terakhir itu apa? Tonasi terakhir adalah wise elder. Bagaimana kita itu menjadi tonasinya itu yang betul-betul bulat gitu, yang berat ya, yang bijak gitu. Bijak seperti orang tua yang bijak. Apa kabar? Ya udah, sabar aja. Nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan. Nah, gitu. Jadi bulat banget, bukan berarti was elder tuh jadi ini atau jadi aki-aki gitu ya. Tua enggak, bukan ya. Oke. Yuk kita lihat lagi, kita share screen lagi. Apa aja sih lagi ya selain tonasi? Nah, tonasi nih ya. Ada one friendly, warrior, wizard, wise elder. Regina, mana dong? Kan kalau MC tuh kayaknya saya nggak ada bawaan lahir di depan tuh takut nanti tenang ada jawabannya di slide ini ya di pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang vokal. Vokal itu secara etimologi berasal dari kata
kata bahasa Latin, vokalis ya, berarti berbicara. Pada kebanyakan bahasa pembicaraan tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan peranan apa? Bunyi-bunyi vokal. Nah, alat ucap nih, dalam meningkatkan kualitas suara harus diperhatikan alat ucap. Alat ucap itu ada vokal cord ya, pita suara, lidah, gigi, bibir, rahang, hidung. Nah, kalau ada misalkan lagi mampet aja nih ya, ada gangguan, nah udah nih, volume kejelasan suaranya jadi beda. Oh, gimana semua, apa kabar? Nah, gitu ya. Nah, sekarang setelah tadi kita melihat gitu ya, setelah alat ucap gitu ya, voice. Nah, sekarang volume. Volume itu adalah keras atau pelannya suara yang dikeluarkan. MC itu harus benar-benar aware banget, saya bilang tadi, sadar sesadar-sadarnya, fokus konsentrasi akan volumenya, keras atau pelan suara yang dikeluarkan, ya. Nah, ini sekarang kalau kita mau ngomongin teknik vokal itu adalah pasif, gitu ya, double, pasif. Ya, phrasing, articulation, speed, stressing, intonation, pause. Nah, yang pertama dulu ya, phrasing, penyusunan kata-kata. Gini loh, suatu pesan akan bergeser bermakna lain atau bermakna ganda kalau kita salah dalam membuat frase dalam pengutaraannya. Contohnya ada si kucingnya, miau, miau. Nah, kucingnya Usagi nih, cuman nggak ada ininya ya, nggak ada bulan sabitnya. Oke, nih yang pertama ya, kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan, mati. Nah, kan jadi beda, bisa bergeser maknanya. Nah, jadi kalau misalkan jadi MC harus betul-betul titik koma, kalau pakai kayak gini ya, slash-slash kayak gini. Nah, gitu ya, harus sadar ini pertama ya. Lalu gimana artikulasi? Nah, A, I, U, E, O, artikulasi. Gimana perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi. Jadi kejelasannya. Kayak gini tuh kan kalau ngomong cepat banget, tapi tetap harus dilatih A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, gitu. Jelas gitu. Bagaimana kita mengatur artikulasi, kejelasan. Ya. Setelah voice, volume, artikulasi, kita lihat lagi itu apa lagi sih yang harus dilihat. Nah, amati semua, jadi semua huruf-huruf vokal dalam kalimat ya. Nah, contoh nih, contoh. Wah, ini udah lama banget ya. Aduh, kangen banget nih ya. Oke. Kami selaku MC atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Nama Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa kereta api wisata. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan terima kasih. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Pakai rasa. Kami selaku MC atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa kereta api wisata. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan terima kasih. Gitu ya. Dibaca gitu ya. Tadi juga ternyata nggak dibaca jadi agak-agak gitu ya. Tapi ya itu tadi, terus dilatih. Terus apa lagi nih Teh yang harus kita iniin, lihat speed. Nah, tadi ya kecepatannya ini. Reading speed adalah kecepatan kita dalam menyampaikan pesan. Seringkali tidak menyadari bahwa selama berbicara adalah hasil kolaborasi antara pikiran, kerja otot yang berkaitan dengan organ vokal dan pernafasan kita. Kecepatan bicara kita harus selalu terjaga dan jumlah katanya berkisar antara 120 sampai 140 kata untuk setiap menit. Maupun mau cepat, mau lambat, pokoknya tetap dijaga gitu, dibikin enak ya. Lalu apa? Stressing, penekanan pada kata-kata tertentu dalam suatu rangkaian kalimat. Nah, kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan sehari-hari dalam berbicara. Di berbagai kesempatan pemberian stressing bukanlah hanya dengan memberikan tekanan, tapi juga dengan apa? Yang pertama, bisa memperlama paus pada akhir kalimat atau memperpanjang ucapan tiap suku kata. Ya. Dialah yang bertanggung jawab. Mereka, bukan kami. Inilah juara, stressing, juara yang tak terkalahkan dari, kayak gitu ya. Nah, ini tadi udah kita ini ya, intonasi ya, tinggi rendahnya. Agar gimana? Suara nggak monoton. Kalau misalkan ya, selain jadi MC kan ngajar juga nih kayak gini. Kebayang kalau dari awal sampai akhir speed-nya seperti ini, dengan menggunakan voice elder yang ada semuanya gimana? Mengantuk. Apalagi yang misalkan dari pagi sampai sore, pakainya PJJ, pembelajaran jarak jauh, Zoom, pakai voice elder yang ada tidur ya. Atau yang paling parah adalah semuanya kayak gini ya. Ini gimana kita bikin kayak gini, cempreng gitu ya seharian. Oh,
Nah itu. Jadi tetap harus gimana, dijaga ya, apalagi diperhatikan, disadari, dan dilatih. Udah deh, practice makes perfect. Nah ini intonasi ya. Nah, ngelatih kayak gitu. Kalau misalkan ngelatih terus sering dipakai, sering dipakai, sering dipakai biar lebih bagus gitu ya. Jadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, ini sedih kan? Aduh, aduh. Nah, gitu kan kalau sedih. Aduh. Aduh. Ah, senang. Kalau kaget, aduh. Itu apa? Sinis. Sinis ya. Aduh. Gitu. Ada, aduh. Nah, gitu ya. Jadi macam-macam dan memang kita ngomong itu dilihat dari apa ekspresi dulu ya. Baru tonasinya, intonasinya barulah kata itu diucapkan seperti apa. Jadi aduh, 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 ada, aduh, aduh. Nah, jadi ya tadi dari ekspresi, intonasi dilatih ya. Sama gimana tuh bukan bawaan lahir, dilatih ya, ya. Nah, ini latihan nanti. Nah, terus ada pause nih, jeda. Adalah suatu teknik yang digunakan dalam kalimat sebagai berupa apa, masa istirahat sejenak. Hal ini dilakukan dengan apa? Pemberian nih, gimana kemampuan pendengar dalam menyerap suatu pesan. Biasanya ini dapat memberi aksentuasi ya, aksennya. Terdiri dalam penampilan gaya berbicara seorang. Nah, cara yang mudah dan sangat powerful untuk apa? Untuk menarik perhatian. Contohnya kayak gini. Apakah saudara-saudara tahu bahwa hal terpenting dalam menjadi MC adalah berlatih? Nah, gitu. Jadi dijedain. Jawab latihan yang harus diperhatikan seorang MC adalah tersenyum. Gitu ya. Ah, Nah, itu ya. Terus gimana? Kalau udah tahu semua itu yang tadi ya, secara teorinya terus dipakai, practice makes perfect gitu kan ya. Yang berenang aja terus latihan berenang, akhirnya jadi ahli. Nah, kalau misalkan mau keren, mau hebat, mau jadi MC yang bagus, public speaking-nya oke, jadi trainer yang hebat gimana? Ya practice makes perfect gitu. Kalau ada salah-salah, kalau grogi gimana? Yuk kita lihat kayak gimana. Yuk. Dan yang paling penting apa jadi MC tuh pakai hati ya. Jadi ngelakuinnya tuh pakai hati gitu kan, kerasa ya kalau yang misalkan nggak pakai hati dan harus gimana, harus ikhlas dari senyumnya gitu ya, dari tatapan matanya. Nah ini tadi kita lihat ya. Oke sekarang kita gimana nih untuk melaksanakannya, ya gimana harus dilakukan sebaik mungkin, karena gimana, ya kita akan besok ya kita bagaimana melaksanakan aktivitas mengevaluasi di pertemuan kita selanjutnya. Ya, bekerja menggunakan passion dan hati kamu akan membuat banyak perbedaan, banyak pokoknya mah yang bisa dibikin. Nah, jadi gimana? Ya tadi harus dilatih ya. Gimana tadi kita smiling voice itu kita benar-benar kalau kita berbicara itu pakai hati dengan senyum tulus yang dari sanubari ya kolbu yang betul-betul terlihat gitu. Kalau misalkan gugup gimana ada yang aduh ini ada gemetar, ada keringetan gitu ya. Terus nanti kalau audiens nggak yang ngerti gimana? Ya makanya dibikin cue card-nya, dibikin yang banyak nggak apa-apa, ditulis lengkap juga nggak masalah. Terus dilatih kayak gitu ya. Yang paling penting adalah doing is better than saying. Jadi lakukanlah sebaik mungkin dan practice. Baik, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya, biar segini dulu dan sampai jumpa lagi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, barokah dunia akhirat. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanya segala macam di bawah di kolom komentar. Jadi nanti bisa untuk selanjutnya. Ya, jadi kalau misalkan ada audiens nanti tiba-tiba gini nih, ada apa hecklers gitu ya, ada tiba-tiba mic mati segala macam. Nah, itu harus gimana? Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu alhamdulillah ya. Moga-moga pembelajaran kita hari ini melalui Zoom ya ini dan akan diupload di YouTube. Semoga menjadikan pembelajaran yang bermanfaat, yang barokah dunia akhirat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas dan jangan lupa bahagia. Ya, ayo action, pola pikir, pola sikap, pola perilaku, berpikir positif, responnya baik, lakukan terbaik, pokoknya dengan menggunakan hati, tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Apalah kita ini di dunia ini sementara ya, jadi kita
menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Service is giving, giving is sharing, sharing is caring. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Gina undur diri. Jangan lupa bahagia. Turun semuanya.